Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 15 Mei 2024. Seperti biasa, renungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28 sampai 38. Dikisahkan bagaimana sebelum berpisah meninggalkan Efesus, Paulus memberikan wejangan agar para penatua menjaga kawanan jemaat karena mereka adalah anak-anak Allah. Juga diingatkan setelah Paulus pergi akan banyak serigala yang ganas yang akan menjadi ancaman bagi jemaat. Namun Paulus menegaskan agar berjaga-jaga dan menyadari jemaat dibangun 3 tahun lamanya, maka hendaknya mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan sebelum berpisah, Paulus menyerahkan jemaat kepada Tuhan. Umat Efesus sangat sedih, menangis, menghantar Paulus ke kapal karena mereka tidak akan lagi berjumpa dengan Paulus. Sedangkan pada bacaan Injil, kembali kita dengarkan doa Yesus bagi murid-muridnya. Di satu sisi, mereka diingatkan bahwa mereka bukan dari dunia, namun mereka diajak bersatu seperti Bapa dan Putra bersatu adanya. Dan Yesus tidak minta agar Bapa mengambil mereka dari dunia, tetapi menjaga dari yang jahat, agar para murid tetap setia pada panggilan, yakni menyuarakan kebenaran. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini kaya akan titik permenungan. Yang pertama, orang-orang Efesus sungguh mencintai Paulus. Mereka dengan sedih dan menangis mengantar Paulus ke kapal, menunjukkan bagaimana Paulus dengan setia mengemban tugas perutusan. Dengan setia dan tidak mementingkan diri sendiri. Kecintaan ini sangat nampak ketika Paulus pamit diri, umat berduka. Titik permenungan yang pertama, sebagai pemimpin, sebagai kepala, apakah kita sudah melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya? Refleksi bagi saya, bagi seorang imam, apakah saya sudah melaksanakan tugasku dengan baik? Bagi
para pemimpin, para kabid, para koordinator, ketua-ketua lingkungan dan wilayah bertanya, apakah aku sudah melakukan tugasku dengan sebaik-baiknya? Paulus juga mengingatkan bahwa setelah ia pergi, akan banyak serigala yang datang yang mengancam kawanan domba. Maka mereka sudah diberi rambu-rambu. Kawanan ini akan mendapat banyak tantangan yang digambarkan serigala datang menjadi musuh, menjadi ancaman. Maka kita perlu menyadari bahwa sebagai kawanan domba, kita akan mendapat banyak tantangan dan kesulitan. Tetapi Paulus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dengan demikian, Paulus mau mengatakan tidak perlu takut karena Tuhan yang menjaga kita. Itu berarti dalam situasi apapun kita harus mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan pribadi. Pertanyaan permenaan kedua, sudahkah aku mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya? Dikuatkan oleh Injil, Yesus minta agar kawanan bersatu sebagai satu komunio, satu komunitas yang saling memperhatikan, saling berbagi dan solider. Semangat berbagi dan solider harus kita kembangkan agar akhirnya sekalipun mengalami tantangan dan kesulitan, kita didukung oleh saudara-saudara yang lain. Karena kita satu komunio, satu komunitas keluarga Allah. Pertanyaan permenaan ketiga, sudahkah aku mengembangkan semangat solider dalam hidupku, peduli kepada yang membutuhkan sehingga tidak egois? Dan yang terakhir, Yesus tidak minta agar Bapa mengambil para murid dari tengah dunia, tetapi menjaga, melindungi dari yang jahat. Itu berarti kita tetap akan berhadapan dengan dunia dengan segala tantangan dan kesulitan, tetapi kita dijaga oleh rahmat Allah. Sekali lagi, kita diajak untuk mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Kalau sekarang kita mengalami tantangan dan kesulitan, tidak perlu heran, karena Allah tidak mengambil kita dari dunia, melainkan menjaga supaya kita tidak jatuh di dalam jurang dosa. Semoga kita yang telah dibangun menjadi keluarga Allah, saling membantu, saling mendorong, saling mencintai, agar kita berpegang pada kehendak Allah dan siap untuk menanggapi tantangan-tantangan dan kesulitan yang ada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
kami bersyukur lewat sabdamu kami kau ingatkan. Apabila kami kau pilih menjadi pemimpin, hendaknya seperti Paulus melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kami bila menghadapi tantangan kesulitan, kami sudah kau sadarkan, kau ingatkan, agar tidak terkejut, tidak heran, melainkan siap untuk menerima, karena Engkau melindungi kami. Kami kau siapkan untuk mengalami tantangan itu. Namun kami yakin Engkau akan membantu kami. Biarlah akhirnya dalam tengah dunia ini kami siap untuk terus melaksanakan sabda dan kehendak-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, bangkitkan yang kadang kami jatuh, dorong kami bila kami mandek, agar akhirnya kami hanya beriman kepadamu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya banyak beban Engkau ringankan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu bersamanya. Semoga dengan demikian umat-Mu tetap mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya mengajak untuk memiliki hidup sehat dengan pola-pola yang juga sehat, agar kita terbebas dari virus corona. Semoga dengan pola hidup sehat, akhirnya kita membantu juga orang lain sehat. Terima kasih kepada semua umat yang telah membantu memberikan perhatian kepada umat di Lewolaga Flores lewat Romo Nyaris yang kemarin memohon bantuan untuk pembangunan aula. Pengumpulan amplop dan transfer saya perpanjang sampai Minggu 19 Mei malam. Senin akan kita transfer ke Lewolaga. Romo Nyaris mengucapkan terima kasih dengan senyumannya. Akan lebih menjadi ketawa kalau sampai Minggu nanti bertambah dananya. Pada bulan Maria ini saya mengajak kita semua untuk aktif setiap hari berdoa rosario, agar kita semakin menyerupai Bunda Maria yang menyerah kepada kehendak Allah. Pada masa penantian turunnya Roh Kudus, saya mengundang semua umat untuk baik di gereja maupun di rumah masing-masing mendoakan novena turunnya Roh Kudus, agar di hari Pentakosta nanti kita benar-benar dicurahi oleh Roh Kudus Allah. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam menghidupi gereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan karya tenaga, dan dengan dana yang sungguh membuat gereja mampu untuk melayani umat. Mari kita berbesar hati, berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.